Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di grup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Mohon bertanya Pak Ustadz Sukma, manusia menerima takdir yang berbeda-beda, kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Kompleksitas masalah akan kembali pada manusianya. Ada yang menerima apa adanya, ada yang menolak, ada yang memberontak, dan lain sebagainya. Jika kita melihat kasat mata faktor duniawi, apakah Tuhan memberikan keadilan pada kehidupan manusia atau kelompoknya? Mohon penjelasannya, mohon pencerahannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ini pertanyaan yang sangat mantap, ya. Jadi setiap orang memiliki kadar ujiannya masing-masing. Dengan situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda, sudut pandang dan pola pikir yang berbeda. Tetapi yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran, dan itu jaminan. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang melebihi dari kekuasaannya, melebihi dari kemampuannya. Jadi, orang yang diuji masalah mesin, ya orang yang ahli otomotif. Orang yang diuji masalah pertanian, ya orang di bidang pertanian. Allah uji sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Jika ada seseorang yang hanya mampu memikirkan dirinya sendiri, Allah akan menguji dirinya dengan kadar dirinya. Tapi ada orang yang diuji, skala ujiannya itu mempertanggungjawabkan, anggap 1 juta orang. Itu ada. Seperti para pemimpin. Nah, jadi Allah Ta'ala itu menguji orang, itu pasti. Ini pasti ya. Pasti sesuai dengan kemampuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, adil itu bukan sama-sama dikasih semuanya satu, bukan. Ya. Jadi kita punya uang 300.000, tuan-tuan. Ini contoh ya. Kita punya uang 300.000. Lalu kita punya anak. Ada yang masih TK, ada yang masih SD, ada yang sudah kuliah. 1 TK, 1 SD, 1 kuliah. Kita punya uang 300.000. Adil itu bukan berarti kita bagi masing-masing 100 untuk yang TK, 100.000 untuk yang SD, 100.000 untuk yang kuliah. Ini tidak adil. Jadi adil itu bukan berarti sama rata, bukan. Ya, jadi kalau yang TK mungkin kita berikan dia 20.000, yang SD kita berikan 50.000, lalu yang kuliah kita belikan 230.000. Ini mungkin bisa saja adil. Nah, jadi adil itu jangan dipikirkan sama rata. Jadi kalau satu kaya, semua kaya. Kalau satu sakit, semua sakit. Bukan begitu. Nah, jadi adil itu bukan berarti sama rata. Jadi uang 300.000 tadi kalau diberikan ke anak kita yang sudah kuliah 100.000, ke anak kita yang masih TK 100.000, ke anak kita yang masih SD 100.000, ini tidak adil. Tapi itu sama rata. Makanya sama rata itu belum tentu adil. Nah, jadi begini tuan-tuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijak. Bijaksana. Jadi begini tuan-tuan. Membedakan benar dan salah itu gampang. Gampang kita membedakan benar dan salah. Tapi memilih antara benar dengan benar, itu namanya bijak. Ya, memilih antara benar dengan benar, itu namanya kebijaksanaan, hikmah. Memilih benar dan salah itu gampang.
Nah, Allah Ta'ala itu bijaksana. Contoh, ini contoh. Ada seekor kijang. Kijang ini sedang dikejar oleh macan tutul. Si macan tutul berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki. Apa rezekinya macan tutul? Daging kijang yang dia kejar. Tapi si kijang itu berdoa lagi, ya Allah lindungilah aku. Nah, disinilah maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta ini yang sangat amat kompleks dari makrokosmik sampai mikrokosmik. Nah, itu maha bijaksananya Allah, maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, Tuhan yang mulia, adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita bisa rasakan dengan ilmu. Kenapa bisa demikian? Begini. Banyak orang yang tertipu dan bahkan mungkin termasuk saya. Bahwa orang berpikir mereka itu butuh nasi. Padahal enggak. Mereka enggak butuh nasi sebetulnya teman-teman. Mereka itu butuh rasa kenyang, bukan nasi. Tapi kita seakan-akan dibodohi, ditipu oleh syaitan untuk menumpuk nasi. Akhirnya kita sibuk menumpuk nasi, tapi nggak kenyang-kenyang. Sebetulnya kita nggak butuh nasi, tuan-tuan. Kita nggak butuh beras, kita nggak butuh lauk sebetulnya. Yang kita butuhkan itu rasa kenyang, bukan nasinya. Akhirnya kita tertipu, kita menumpuk beras, menumpuk makanan, tapi kita nggak puas-puas, nggak kenyang-kenyang. Karena kenyang itu rasa, nasi itu materi, beras itu materi, kenyang itu rasa. Contoh lagi, sebetulnya kita nggak butuh rumah, tuan-tuan. Tapi kenapa kita buat rumah? Karena yang kita butuhkan itu adalah rasa amannya, rasa nyamannya, nggak gelisah. Enak kita tidur, enak kita istirahat, aman kita rasa, nyaman kita rasa, nggak kita gelisah. Itu makanya kita buat rumah. Tapi pada kenyataannya, banyak orang punya rumah luas, rumah megah, rumah banyak, tetapi nggak tenang-tenang, nggak aman-aman, nggak nyaman-nyaman, gelisah terus. Rumahnya besar, tapi gelisah terus di dalam rumah itu. Jadi apa artinya nasi banyak tapi nggak kenyang-kenyang? Apa artinya rumah bagus tapi nggak nyaman-nyaman? Nah sekarang kita mau cari sebab rasa atau materi atau fokus ke rasanya. Sama kok. Orang miskin kenyang ya kenyang. Kenyang pakai pizza ya kenyang. Kenyang pakai daging ya kenyang. Kenyang makan uang rakyat ya kenyang. Kenyang makan uang halal juga kenyang. Kenyang, sama-sama kenyang. Cuman perbedaannya ketika Allah memberikan, ketika manusia memberikan makan seekor kucing, itu karena rasa cinta. Tapi ketika seekor tikus makan, itu tidak ada keberkahan padanya. Itu saja perbedaannya, tuan-tuan. Artinya apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala itu maha adil, maha bijaksana. Allah mengurus segala sesuatu yang ada ini. Skala makrokosmik dan mikrokosmik tanpa bantuan siapapun. Semuanya ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Tuhan yang mulia. Sekarang kembali kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau fokus mencari materi, mencari sebab rasa, atau mau fokus ke rasanya? Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahagia itu rasa, bukan materi. Kenyang itu rasa, bukan materi. Bisa saja karena makan singkong aja kita bahagia gitu. Tapi ada orang di luar sana yang makanannya daging enak, tapi keluh kesah, gelisah. Kita tidak pernah tahu, Tuhan. Nah, apabila Tuhan melihat orang yang lain itu terlihat tegar, nyaman, kita tidak tahu apa isi pikiran dan hatinya dia itu. Pasti orang itu akan diuji dengan
sesuai dengan kemampuannya. Innamal usri yusra. Ketika Allah memberikan masalah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya 2 kali lebih banyak dari masalah itu. Jadi jangan sandarkan masalah itu di dada, tapi sandarkan kepada sang pemilik dada. Selesai. Ya Allah, saya serahkan diri saya kepadamu. Jangan sekali-kali engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Karena aku tidak akan pernah mampu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.